Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam, pemirsa. Hari ketiga Lebaran, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggelar halal bihalal di rumah dinas di Komplek Widya Chandra, Jakarta. Halal bihalal dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi rumah dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu siang. Kedatangan para menteri untuk menghadiri halal bihalal yang digelar Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain jajaran menteri, hadir juga anggota DPR RI seperti Bambang Susatyo dan Sufmi Dasko. Dalam kesempatan ini, Sufmi Dasko sempat menjawab pertanyaan awak media terkait silaturahmi putra Presiden Didit Prabowo ke sejumlah mantan presiden. Selain itu, Dasko juga sempat menyinggung soal rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang disebutnya akan terlaksana dalam waktu dekat. Dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. Demikian. Oke. Tapi belum tahu kapan ke IKN gitu? Belum. Nanti itu pasti keputusan itu kan eksekutif punya keputusan. Saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu. Saya baru dengar kabar aja ya. Ya. Oke. Aman Pak Muzani. Udah. Bingung ini nanyanya. Saya nggak begini loh. Kalau di sektor eksekutif jangan ditanya ke saya. Nanti kalau soal legislatif boleh tanya ke saya kan gitu ya. Oke. Nah itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Sementara Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersilaturahmi ke kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Wamenaker menyebut kedatangannya untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran. Pertemuan yang digelar selama lebih dari 1 jam berlangsung secara tertutup. Wamenaker menyebut tidak ada pembahasan khusus terkait kunjungannya ke kediaman Rizik Syihab, melainkan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran. Untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Terus yang berikutnya itu yang ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah gitu. Dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house. Datang silaturahmi kan hal yang biasa. Lah iya itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga tapi pesan konstitusi. Dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya. Gitu, layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya. Dan itu disampaikan lagi, beliau punya tanggung jawab moral sebagai ulama. Ada wakil menteri daripada tenaga kerja, kita perlu juga menyampaikan ke beliau agar berjuang habis-habisan bagaimana bisa meminimalisir, apalagi bisa mengeliminir tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sudah sampai mencapai titik nadir
karena banyak perusahaan gulung tikar, banyak tenaga kerja yang di PHK. Nah, maksud saya begini, Pak No. Wakil-wakil rakyat yang di DPR, maaf, lebih banyak mikirin bagaimana Jenderal TNI dan Polri yang pensiun supaya dapat kerja lagi. Sudah, supaya ya diperpanjang masa kerjanya, masa pensiunnya, setelah pensiun dikaryakan di berbagai BUMN. Nah, sementara yang prajurit-prajuritnya, saudara, baik TNI maupun Polri, yang begitu-begitu aja. Ini kan diperjuangkan tingkat tinggi. Padahal yang namanya TNI, Polri, apalagi udah jadi jenderal, mereka pejabat, udah punya gaji, udah punya segala macam jaminan, saudara. Tidak perlu lagi terlalu pusing dipikirkan bagaimana masa depan mereka. Ini yang sipil ini banyak yang pengangguran. Kenapa mesti pikirkan yang pensiunan jenderal masuk jadi komisaris-komisaris di berbagai macam BUMN dengan gaji ratusan juta per bulan, saudara. Sementara masyarakat yang kalau dapat gaji separuh UMR aja udah pada girang ya. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berkomentar keras terkait bonus hari raya untuk ojek online yang nominalnya dinilai kecil. Noel menyebut aplikator online rakus dan akan segera memanggilnya. BHR. Jawabannya tahu. Lu mau gue kasar tuh baik. Langsung naik garang gue nih soal BHR nih. Kasar juga boleh, kasar juga boleh. Mereka rakus. Itu jawabannya itu. Siapa maksudnya? Aplikator itu rakus. Ya. Tapi akan dipanggil lagi kapan? Udah. Kita panggil. Kapan Pak? Kapan Pak Noel? Kapan Pak Noel? Pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit juga menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, sebelum mengunjungi Jokowi. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kedatangan Didit Prabowo dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah berada di kediaman Jokowi selama sekitar 40 menit, Didit keluar tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait perbincangannya bersama Joko Widodo. Didit hanya mengucapkan selamat Idul Fitri ke awak media. Selamat Idul Fitri. Mas, sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas. Apa memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri, Mas. Tadi ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Sebelum berkunjung ke rumah Joko Widodo, Didit Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan antara Didit dan Megawati hanya seputar lebaran dan makan-makan. Tim Liputan iJus melaporkan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal kedatangan putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo saat halal bihalal ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan mengungkap ada pesan yang dititipkan Megawati untuk Prabowo melalui Didit. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Secepatnya. Apa mau open house? Apa? Apa pada saat open house? Gak ada open house, semuanya ini semua nggak ada open house, jadi semua Pak Prabowo pasti akan ada kesibukan dan Ibu Mega juga sudah nggak ada open house, jadi pasti setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Atau video call mungkin Bapak akan? Kemarin rencananya mau begitu, hanya kemudian Mas Didit udah mau pergi ke Solo.
Ya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memuji langkah putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo, Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo yang sudah menemui mantan Presiden Megawati maupun Jokowi pada hari pertama Lebaran Senin kemarin. Ya, pujian kepada Didit Prabowo disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai meninjau pelaksanaan pembagian bantuan Wakil Presiden di Geraha Sabah, Solo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Gibran menyebut langkah Didit Prabowo tindakan luar biasa yang patut diapresiasi. Didit selaku putra Presiden Prabowo adalah sosok pemersatu yang memiliki semangat untuk mengumpulkan semua tokoh, baik tokoh-tokoh besar maupun tokoh-tokoh muda. Melihat Mas Didit yang juga sowan ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden-presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana, kemari, menggandeng anak-anak muda. Saya kira itu hal yang patut diapresiasi. Ada kemungkinan juga Mas Didit akan mengundang para bapak-bapaknya. Boleh banget. Dan saya kira Mas Didit ini adalah tokoh yang bisa diterima semua pihak. Ya, Idul Fitri menjadi momentum hangat untuk bersilaturahmi. Sejumlah pejabat menyambangi kediaman para tokoh, terutama ke Presiden RI. Menariknya muncul isu reshuffle Kabinet Prabowo Subianto usai Lebaran. Hari Raya Idul Fitri dinilai sejumlah pihak menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengocok ulang kabinetnya. Prabowo dinilai perlu untuk kembali mengevaluasi kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan perhatian khusus, utamanya terkait isu ekonomi, perdagangan, hingga ketenaga kerjaan. Jika usai Lebaran reshuffle ini benar-benar terrealisasi, maka akan menjadi reshuffle kedua Kabinet Merah Putih usai melalui 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Reshuffle kabinet saya kira mungkin saja dilakukan pasca Lebaran. Nah, kalau dilakukan reshuffle, saya kira beberapa pos penting di bidang perekonomian ini layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian SDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Nah, indikator-indikator penting di bidang ekonomi yang patut menjadi perhatian Presiden adalah misalnya merosotnya IHSG, kemudian melemahnya rupiah dan juga lesunya ekonomi Lebaran, sehingga ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan evaluasi. Nah, khusus kinerja Menteri SDM, meskipun ada sejumlah kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat seperti kebijakan gas LPG 2 kilo, tapi saya melihat saya ragu Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri PSDM karena posisi Golkar ini sangat seksi sekali. Golkar seringkali diandalkan dukungannya oleh Presiden Prabowo dan seringkali pasang badan terhadap. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR RI masih akan memprioritaskan pembahasan undang-undang yang telah ada dalam prolegnas dan siap dituntaskan sebelum reses. Revisi Undang-Undang Polri sempat masuk dalam program legislasi nasional periode 2019-2024. Namun pembahasannya belum tuntas. Karena belum mencapai finalisasi dan pengesahan,
RUU Polri tidak disahkan dan kembali masuk dalam prolegnas jangka menengah periode 2024-2029. Selain itu, sejumlah undang-undang nantinya akan dikoordinasikan dengan masing-masing ketua fraksi. Apalagi DPR telah sepakat soal kebijakan baru tentang pembahasan undang-undang. Kita akan masuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa undang-undang yang pada saat ini dibahas. Nah, kemudian nanti kita akan koordinasikan dengan ketua-ketua fraksi yang ada. Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan undang-undang di DPR.